Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Apa kabarnya hari ini? Kakak mau ketika adik-adik kakak tanyakan apa kabarnya, maka adik-adik menjawab dengan sukacita, sukacita, Yesusku luar biasa. Yes, yes, yes. Karena kakak lihat sudah jarang kita menggunakan salam itu. Jadi kita mau menggunakannya sekali lagi ya. Kakak mau tanya, apa kabar adik-adik sekolah Minggu? Sukacita, sukacita, Yesusku luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, kakak dan abang sekolah Minggu yang ada di tempat ini hari ini memakai masker. Ini untuk menjadikan contoh bagi adik-adik di rumah, supaya ketika adik-adik keluar rumah, adik-adik juga tetap menggunakan masker, tetap melakukan protokol kesehatan dan melakukan 5M. Salah satu 5M apa Kak? Salah satunya menggunakan masker. Jadi adik-adik jangan lupa ya, maskernya dipakai kalau mau keluar rumah. Dan gak usah keluar rumah kalau bukan untuk hal yang penting. Oke adik-adik, nah adik-adik, hari ini kita mau belajar mengenai hidup dalam Kristus. Nah, hidup dalam Kristus itu seperti apa ya? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Kak Juni Purba. Adik-adik harus siapkan ya hatinya, siapkan pikirannya, bahkan siapkan juga nih Alkitabnya. Ayo yang belum ambil Alkitab, ayo silahkan ambil Alkitabnya supaya kita bisa memulai ibadah kita. Adik-adik, kasih Yesus tinggi sekali, dalam sekali, bahkan indah sekali, mengalahkan segalanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan kasih Yesus yang tinggi itu, dalam itu, bahkan lebih indah dari apapun. Kita mau bernyanyi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Adik-adik ayo berdiri ya. Bahkan kasih Yesus juga lebih indah dari langit. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Duduk dulu ya, kita masih mau bernyanyi lagi. Tapi sebelumnya tadi kita bernyanyi bahwa kasih Yesus mengalahkan segalanya. Nah, kita menggunakan kasih Yesus tadi yang sudah diberikan kepada kita untuk mengasihi orang lain. Mengasihi mama, mengasihi papa, mengasihi abang, kakak, dan adik. Bahkan opung itu menggunakan kasih yang diberikan Yesus kepada kita. Kita mengasihi sesama kita
dengan kasih-Nya Tuhan. Kita mau bernyanyi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bahwa kita mengasihi sama kita manusia dengan kasih-Nya Tuhan. Silahkan duduk kembali, kita mau berdoa memulai ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami berterima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh mempersiapkan diri kami mengikuti kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Bapa yang baik, berkati kami supaya kami boleh memuji Tuhan, boleh berdoa, boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jangan biarkan iblis mengganggu kami ya Tuhan Yesus. Bapa berkati juga Kak Juni yang akan membawakan firman pada hari ini. Biarlah Kak Juni juga boleh berkata-kata untuk menyampaikan firman Tuhan dan dapat dimengerti oleh adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sepanjang minggu ini ada loh teman-teman kita yang berulang tahun. Siapa ya namanya? Nah, ada Alexander Arya Purba yang berulang tahun pada tanggal 17 April. Untuk adik-adik dan juga untuk Alexander Arya Purba, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu dan menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan Tuhan, kebanggaan orang tua dan kebanggaan sesama. Adik-adik, sebelum kita menghafal ayat hafalan, akan ada video dokumentasi adik-adik yang menghias telur Paskah. Ayo kita lihat sama-sama ya, siapa aja nih yang sudah mengirimkan dokumentasinya. Ini kreasi telur Paskah adik-adik sekolah minggu GKPS Padang Bulan. Ada Jovisi Ringo-Ringo yang membuat kreasi telur Paskah.
Pastinya Duna juga gak mau ketinggalan dong, dia juga buat kreasinya. Dan adik Dean yang masih kecil juga ikutan. Terima kasih ya untuk Jovi, Duna, dan juga Dean untuk kreasi telur paskahnya. Ini yang manis namanya Clover Tondang. Terima kasih untuk kreasinya ya Clover. Dan Bang Brian juga buat telur paskah dan sekarang akan diceritakan. Teman-teman, kreasi telur paskah saya kali ini memakai masker sebagai pengingat kalau perayaan paskah kali ini masih di suasana pandemi COVID-19. Jadi kita tetap berdoa ya teman-teman agar kita boleh berkumpul kembali di gedung sekolah minggu. Terima kasih Bang Brian. Ini Wesley Purba yang sangat serius membuat kreasi telur paskahnya. Dan ini hasilnya. Bagus sekali ya. Dan Kak Gracelyn ikutan juga buat kreasi. Cantik sekali hasilnya. Ini Jessica Ginting buat 5 telur paskah. Dan dia hias dengan sangat bagus. Terima kasih ya Jessica. Dan terima kasih untuk adik-adik semua atas kreasinya, ditunggu hadiahnya. Wah, ternyata hasilnya keren-keren ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan. Ayo kita buka Alkitabnya. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, kita buka sama-sama ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 133. Mazmur 119 ayat 133. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Kita mau hafal hafalan ini dengan gerakan. Jadi adik-adik ikuti ya gerakan kakak dari sini. Teguhkanlah. Teguhkanlah tangannya seperti ini. Teguh ya, kuat, kokoh. Kemudian langkahku. Langkahku kita seperti berjalan oleh janjimu. Janji. Tangannya diikat seperti berjanji kepada temannya. Nah, janji kelingkingnya ya yang dipakai. Janjimu, munya menghadap kepada Tuhan. Dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Kita coba sekali lagi ya adik. Mazmur 119 ayat 133. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Nah adik-adik, nanti setelah ibadah boleh dihafal lagi hafalannya supaya semakin diingat lagi ya adik-adik. Oke, kita mau mengumpulkan persembahan. Ayo nanti persembahannya boleh dikirimkan melalui rekening Mandiri ataupun OVO dan GoPay yang tertera di layar ya adik-adik. Nanti minta tolong ke orang tuanya supaya dikirimkan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi, kita menaburkan biji kebenaran. Kebenaran, maka ketika kita menuai hasilnya, hati kita pun senang. Kita akan menyanyi lagu ini sekali lagi.
kita mengumpulkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Nah, adik-adik, ayo tetap duduk yang rapi ya, tetap duduk yang baik karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo sambil kita mempersiapkan hati kita, sambil kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih Tuhan tidak akan beranjak dari hidup kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih Tuhan tidak akan beranjak dari hidup kita. Kita akan bernyanyi lagu ini sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu buat kita. Masih ada sukacita ya? Masih, betul. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari adik-adik perhatikan, sudah lengkap semua ya peralatannya. Alkitabnya sudah duduk yang manis, sudah duduk tenang. Baik, mari kita mengambil sikap berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Pada saat ini Engkau kembali memberikan kami satu kali kesempatan lagi untuk boleh belajar tentang firman Tuhan. Bapa, kami tahu bahwa ini adalah satu anugerah dari Tuhan. Kiranya kami juga boleh mempergunakannya dengan baik. Tolonglah kami ya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti, menyimpannya dalam hati kami, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami dan menolong kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, biarlah kiranya Engkau saja yang dimuliakan, dan tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Kami menolak setiap kuasa-kuasa si jahat yang ingin mengganggu perhatian dan fokus kami dalam mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kami menolaknya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami memulai pemberitaan firman-Mu. Amin. Adik-adik semua, masih ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang ingat?
Ya, kita minggu lalu belajar tentang bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang akhirnya percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Dan 2 minggu lalu kita belajar tentang kebangkitannya melawan kematian. Nah, setelah Yesus bangkit, murid-murid percaya. Lalu kira-kira apa ya yang mau kita pelajari pada hari ini yang berhubungan dengan itu? Yaitu tentang hidup dalam Kristus. Orang-orang yang mengaku percaya akan kebangkitan Yesus haruslah hidup di dalam Kristus. Nanti kita akan membacanya dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Ya, nanti kita akan bacanya bersama-sama. Sebelum kita membacanya, kakak mau kita boleh melihat ya beberapa gambar yang ada di sini. Kira-kira ini gambaran orang yang hidup dalam Kristus enggak ya? Bukan ya, yang pasti ini bukanlah anak-anak yang hidup di dalam Kristus, karena mereka masih suka berantem, memukul atau menyakiti temannya ya. Mereka berantem, menari-nari rambut temannya. Ini bukanlah ciri-ciri orang yang hidup dalam Kristus. Lalu bagaimana dengan ini? Ayo, siapa yang masih suka seperti ini? Berpergian kemana-mana naik mobil, dibuka kaca mobilnya, dibuang sampah di jalan dari mobilnya. Aduh, ini juga bukanlah ciri-ciri orang yang hidup dalam Kristus, adik-adik. Nah, bagaimana dengan ini? Mereka berantem, tarik-tarikan mainan, ya, tidak mau berbagi. Ini pelit, ya, bahkan dengan saudaranya sendiri dia tidak mau berbagi mainan. Ini juga bukanlah ciri anak yang hidup dalam Kristus. Lah, lalu yang bagaimana ya, Kak? Iya, kita lihat dulu yang ini. Nah, dia suka berteriak kepada temannya atau kepada saudaranya, "Aku tidak suka. Aku tidak mau itu. Jangan ganggu aku." Ayo, siapa? Anak-anak sekolah minggu KPS Padang Bulan yang masih mau seperti ini? Ya kan? Dia bicara dengan sangat kuat, berteriak, tidak lemah lembut, apalagi membentak mamanya, melawan mamanya, ya kan? Tidak mau menuruti mamanya. Ini juga bukanlah ciri-ciri orang yang di dalam Kristus. Nah, ini yang terakhir, lihat, ini juga tidak mau disuruh makan makanan sehat, maunya makan Indomie. Ayo, siapa yang suka makan mie instan? Ayo, itu bukanlah makanan sehat ya. Nah, disuruh mamanya kasih makan makanan sehat, sayur, buah, ikan, nasi, enggak mau. Nah, itu juga bukanlah ciri anak hidup dalam Kristus, adik-adik. Lalu bagaimana dengan ini? Sepertinya mungkin ini masih banyak ya anak-anak yang seperti ini. Ngapain dia nih? Main gadget seharian. Apalagi sekarang masih sekolah online, ya kan? Masing-masing anak belajar dengan megang HP atau laptop atau tab atau gadget lain. Selama gurunya menjelaskan, bukannya mendengarkan, yang ada malah main game atau main YouTube. Aduh, itu bukanlah ciri anak yang hidup dalam Kristus. Atau ketika gurunya kasih tugas supaya dikerjain, yang ada dia main gadget dulu, nonton dulu, tidak mau menyelesaikan sampai mamanya harus marah-marah nyuruhnya, baru mau dikerjain. Itu juga bukan ciri anak yang hidup dalam Kristus, adik-adik. Aduh, iya ya Kak ya. Lalu, yang bagaimana ya Kak? Apa yang harus dilakukan? Nah, adik-adik, maunya seperti mereka ini atau mau yang anak baik, yang melakukan apa yang kata Tuhan? Mau melakukan apa kata Tuhan, Kak? Betul. Tapi kenapa ya kita lebih suka melakukan hal-hal yang tadi? Ya kan? Kenapa? Kita masih lebih suka sering mengulang-ulang kesalahan tadi. Kenapa adik-adik? Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa ternyata kita lebih suka melakukan yang jahat atau yang tidak baik. Itu adalah karena kita masih terpenjara oleh dosa. Lihat adik-adik, ini di dalam penjara dosa, ya kan? Orang yang di dalam penjara dosa, ya di Roma, kitab Roma itu dikatakan orang yang masih di penjara dosa, semua orang sudah berdosa, itu tidak akan pernah bisa lepas bebas untuk berbuat baik. Kenapa? Karena masih diikat, ya. Dia pernah lihat orang yang dalam penjara? Betul, di dalam penjara itu tidak bebas, ya. Semuanya dibatasi, makan pun dijatah, tidak bisa kemana-mana,
ya kan? Semuanya terbatas. Jadi kita juga masih sering terpenjara oleh dosa. Waduh Kak, gimana dong? Aku tidak mau terpenjara. Siapa di sini yang mau terpenjara? Kalau kakak tidak mau. Nah, mari kita baca Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Ya. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kita akan membacakannya bersama-sama. Mari kita baca dengan kuat ya. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, coba kita baca sekali lagi adik-adik pelan-pelan. Ganti kata kamu dengan namamu sendiri. Ya, masih ingat ya namanya ya. Jadi, setiap kali kata kamu, kita ganti dengan nama kita sendiri. Saya misalnya yang baca ini adalah Abang Hans ya. Maka Abang Hans akan membacakan demikian. Hans telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Gitu ya. Hendaklah Hans berakar di dalam Dia. Hendaklah Hans bertambah teguh di dalam iman, dan hendaklah hati Hans melimpah dengan syukur. Gitu ya. Jadi setiap kata kamu dan mu itu ganti dengan nama kita. Kita coba ya. Mari kita coba. Ganti dengan namamu ya adik-adik. 1, 2, 3. Juni telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidup Juni tetap di dalam Dia. Hendaklah Juni berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah Juni bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada Juni. Dan hendaklah hati Juni melimpah dengan syukur. Wah, indah ya adik-adik firman Tuhan pada hari ini. Ternyata bagaimana caranya supaya kita bisa bebas dari penjara dosa? Firman Tuhan tadi yang dituliskan Paulus mengatakan kita harus menerima Yesus Kristus di dalam hati kita. Bahkan Paulus di situ mengatakan bahwa kita telah menerima Kristus dalam hati kita. Iya, jadi yang ada di dalam hati kita, di dalam hati orang yang sudah bebas dari penjara dosa itu adalah Yesus. Yesus yang sudah bangkit mengalahkan kematian dan memberikan kemenangan kepada orang yang percaya. Lihat adik-adik, lihat ada Yesus di dalam hati. Mari lihat hati kita masing-masing. Ayo, siapa yang ada di dalam hatinya? Tuhan Yesus kah? Atau gadgetnya? Ya kan? Kalau Tuhan Yesus dalam hatinya, pastilah Tuhan Yesus yang selalu diingat kapan saja, di mana saja, dalam situasi apapun. Ini Tuhan Yesus di dalam hati orang percaya. Kalau Tuhan Yesus sudah di dalam hati kita, maka firman Tuhan tadi mengatakan kita sudah bebas dari penjara dosa. Lihat adik-adik, sudah bebas. Ikatan penjara tadi sudah lepas. Tidak lagi dirantai, tidak lagi di penjara. Tetapi kita sudah bebas, sudah merdeka. Maka kalau ingin berbuat baik pun pasti bisa. Karena apa? Di Yohanes 1 ayat 12 adik-adik ada dikatakan bahwa setiap orang yang percaya diberinya kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Maka kita orang yang percaya sudah diberinya kuasa, kekuatan untuk bisa bebas melakukan hal-hal baik. Tidak lagi suka hal-hal yang jahat. Nah, anak-anak ini juga suka menerima Tuhan Yesus. Lihat bagaimana wajah mereka yang menerima Tuhan Yesus. Ada nggak ya wajahnya sedih atau cemberut atau menangis? Tidak ada. Semua wajah mereka yang menerima Tuhan Yesus ini dengan penuh sukacita. Karena Yesus di dalam hatiku. Ada lagu kita itu ya adik-adik. Iya, Yesus di dalam hatiku, ku bersukacitalah. Nah, lihat Paulus dari apa yang kita baca tadi, Paulus menggambarkan bahwa kita yang mau hidup di dalam Kristus ini haruslah tetap hidup di dalam Kristus. Orang yang mau tetap hidup di dalam Kristus itu digambarkan Paulus seperti sebuah pohon. Lihat pohon ini,
Wah, pohon apa ini? Dia pohonnya berakar kuat, ada banyak bunganya, daunnya, dan buahnya. Ya, siapa yang suka melihat pohon yang berbuah? Iya, senang sekali ya kalau melihat pohon yang berbuah, apalagi buahnya manis. Ya kan, seperti buah ini. Nah, pohon apa ini? Pohon apel. Ya, enak. Kita pun melihatnya sukacita. Paulus menuliskan atau melukiskan ada 4 hal yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang mau tetap hidup di dalam Kristus. Apa itu? Yang pertama katanya kita harus berakar. Loh, kita nggak punya akar, Kak? Betul. Maksudnya di sini berakar adalah kita harus mau terus mencari makanan rohani supaya setiap hari hidup kita, rohani kita, iman kita boleh semakin kuat. Lihat seperti akar pohon ini adik-adik. Akar pohon pada umumnya akar pohon itu kan masuk ke dalam tanah. Ngapain dia masuk ke dalam tanah? Semakin dalam dia masuk, semakin kuat pohonnya, semakin banyak makanan yang dia dapat. Iya, akar ini adik-adik masuk ke dalam tanah itu mencari makanan. Semakin dalam dia berakar, semakin banyak air yang bisa dia dapat dan dia serap, sehingga pohonnya bisa tetap kuat dan segar walaupun di musim kemarau. Dia tidak layu, ya, tetapi dia bisa tetap segar dan kuat. Karena apa? Karena akarnya mendapatkan air yang banyak dari dalam tanah. Lalu yang kedua, apa kata Paulus di ayat yang ke-7? Katanya kita harus dibangun di mana? Dibangun di ayat 7 ya, dibangun di atas Dia. Dia itu siapa? Kristus. Ya, pernah lihat bangunan yang kokoh seperti ini? Ayo. Bangunan ini kan sangat tinggi. Tapi dia juga harus kuat. Ya, kokoh, teguh itu kuat. Jadi kalau kita mau hidup tetap di dalam Kristus, kita harus bertambah kokoh, bertambah kuat seperti bangunan ini. Ya, ditambah dia harus dibangun di atas dasar yang kuat. Ya, jadi kalau mau bangunan itu kokoh dan kuat seperti Twin Tower ini, bangunan awalnya di bawah itu harus kuat. Ya, ada banyak besi-besinya, ada banyak lagi penopang-penopangnya supaya tidak mudah goyah. Walaupun ada gempa menimpa, dia tidak roboh. Ya, seperti yang kita lihat akhir-akhir ini di berita, gempa di mana? Iya, ada di Jawa Timur dan di NTT. Ada banyak sekali rumah yang roboh, ada banyak sekali rumah yang terbawa oleh banjir. Karena apa? Bangunannya tidak kokoh. Nah, Paulus mengingatkan kita kalau kita mau tetap di dalam Kristus, kita harus berakar dan dibangun di dalam Yesus. Lalu yang ketiga, kita harus bertambah teguh. Ya, bertambah teguh itu artinya bertambah kuat. Semakin hari semakin kuat. Walaupun diterpa sinar matahari, ada hujan yang sangat deras, ada angin yang kencang, pohon ini tidak tumbang. Bangunan yang kokoh tadi tidak roboh. Ya, tetapi bertambah kuat. Semakin kuat angin menerpa, semakin kuat pohonnya bisa melawan. Sehingga buahnya tidak hilang. Bunganya tidak hilang. Daunnya tidak berguguran, tetapi bisa tetap kuat. Yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa tetap hidup di dalam Kristus? Paulus mengingatkan kita untuk tetap bersukacita, mengucap syukur dalam segala hal. Iya, pagi-pagi bangun kita mengucap syukur. Habis ujian kita mengucap syukur, walaupun mungkin hasilnya tidak sebagus yang kita harapkan, tapi kita sudah rajin belajar. Ternyata waktu ujian mungkin kita lupa. Tidak. Harusnya kita tidak bersungut-sungut atau marah atau kecewa, tapi tetap bersyukur dan kembali harus memperbaiki ke depan, belajar lebih baik lagi. Nah, bagaimana ya? Apa ya yang bisa kita lakukan? Atau bagaimana ciri-ciri anak yang tetap di dalam Kristus itu adik-adik? Yang berakar, dibangun, bertambah teguh, dan juga berlimpah dengan syukur itu. Nah, yang pertama adalah, lihat, kita harus disiplin dan rajin baca Alkitab. Lihat ini, ada adiknya, ada abangnya,
Bahkan mama papanya ikut membaca Alkitab. Baca Alkitabnya kapan? Sekali seminggu, Kak? Tidak. Waktu kebaktian atau pertemuan, Kak? Bukan. Bukan hanya pada saat itu. Bayangkan kalau pohon itu hanya mencari makan sekali seminggu. Bagaimana kira-kira? Pohonnya hidup atau mati? Mati. Nah, sama seperti rohani kita juga, adik-adik. Kalau kita mau tetap segar, bertambah kuat, pohon rohani kita harus semakin berbuah banyak, maka kita harus rajin membaca Alkitab tiap hari, tidak boleh absen, ya, karena ini makanan rohani kita. Lalu apalagi? Berdoa. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Ada lagi kita itu ya. Nah, itu yang harus kita lakukan supaya kita berakar kuat, iman kita bertambah teguh, dan kita dibangun dengan kokoh serta bisa berbuah dengan ucapan syukur. Lalu yang ketiga apa lagi? Nah, kita harus rajin beribadah bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Karena ketika kita beribadah bersama-sama dengan orang percaya lainnya, walaupun setahun terakhir ini kita melakukannya secara online, ada sukacita di dalamnya. Dan Tuhan dimuliakan di dalam persekutuan orang-orang percaya itu. Ayo, siapa di sini yang sudah masih malas beribadah online ya? Minggu lalu Kak Ika sudah nanya, sepertinya ada yang sudah mulai malas beribadah online. Jangan ya, jangan adik-adik, harus tetap semangat. Kita bersyukur masih bisa beribadah. Bagaimana coba bayangkan teman-teman kita yang di NTT, yang rumahnya kena banjir bandang, ya, tidak ada lagi tempat tinggal, tidak bisa lagi beribadah, bahkan online pun tidak bisa lagi. Nah, maka kita harusnya bersyukur kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Lalu apalagi? Ya, kita sudah berakar dengan kuat di dalam Kristus ya. Kita dengan baca Alkitab, berdoa setiap hari, rajin beribadah. Lalu bagaimana ya? Kelihatannya apa ya buahnya seperti pohon tadi? Tidak, kalau pohon yang hidup itu tidak hanya punya akar dan batang kan? Tidak hanya punya carang atau cabang-cabangnya, tapi dia juga punya daun, bunga dan buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kira-kira buah orang yang hidup di dalam Kristus itu bagaimana? Lihat ini, orang yang berlimpah syukur, orang yang berhidup di dalam Kristus itu, yang berbuah di dalam Kristus itu, yang pertama adalah suka menolong orang lain. Lihat ini anak ini, dia menghibur temannya yang sedang cacat atau yang sedang sakit. Ya, kalau sekarang kan nggak bisa bertemu langsung, maka bisa menghibur temannya yang sedang sakit itu lewat WA, ya, atau telepon atau video call, ya kan? Kita bisa menghibur mereka, menolong mereka sebisa kita. Ada banyak gempa dan bencana alam, kita bisa sisihkan uang jajan kita sedikit, lalu kita bisa berbagi dengan mereka. Itu yang pertama. Lalu bagaimana lagi buahnya? Orang yang hidup di dalam Kristus itu, wah, dia menjadi murid-murid yang rajin dan tertib. Dia menjadi anak-anak yang tertib. Inilah contoh anak-anak yang hidup dalam Kristus, adik-adik. Bukan yang tadi seperti gambar di awal yang suka berantem, tapi seperti ini. Dia mendengarkan guru ketika gurunya menjelaskan pelajaran. Lalu, nah ini peduli terhadap ciptaan Tuhan yang lainnya. Yang paling gampang apa? Lingkungan kita. Buanglah sampah pada tempatnya. Ingatkanlah orang lain yang buang sampah sembarangan. Ya kan? Itu adalah ciri-ciri anak yang hidup dalam Kristus. Apalagi Kak? Nah, ini ngapain? Memberikan sumbangan. Seperti sekarang adik-adik, banyak loh orang-orang yang butuhkan bantuan atau sumbangan kita. Mungkin ada yang orang tuanya di PHK atau diberhentikan dari kerja karena COVID-19 ya. Maka mari kita bantu. Kita bantu semampu kita. Kalau kita punya uang jajan, mungkin kita harus tidak berjajan satu hari. Kita sumbangkan uang kita, atau kita bisa sumbangkan mainan seperti teman-teman ini. Sumbangkan mainan, sumbangkan pakaian ya. Seperti yang sekarang ini teman-teman kita di NTT, Jawa Timur itu butuh sekali bantuan kita adik-adik. Lalu, nah ini yang tadi ya. Inilah ciri anak-anak yang hidup dalam Tuhan. Ya kan, waktunya belajar ya belajar dengan cemberut atau sedih, dengan sukacita. Karena apa? Tadi yang keempat, Paulus mengingatkan kita bahwa kalau kita mau hidup tetap di dalam Kristus,
Kita harus berlimpah dengan sukacita. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, waktu musim apapun itu kita tetap dengan sukacita. Lihat, wajahnya tetap sukacita waktu belajar, walaupun PR-nya banyak, dia tetap sukacita. Pasti syukur bisa sekolah, ya kan? Ada banyak teman-teman kita yang tidak bisa sekolah. Nah, di akhir dari firman ini, kakak rindu kita semua boleh mengambil satu lembar kertas, ya. Boleh mengambil selembar kertas. Silakan diambil selembar kertas, bisa besar, bisa kecil. Kakak mau kita menuliskan, bagi yang sudah bisa menulis ya, bagi anak-adik kami yang kelas balita, yang belum bisa menulis bisa dibantu sama mama atau papa, atau abang kakaknya yang beribadah bersama saat ini. Nah, ambil kertas, lalu ambil pulpen. Silahkan ditulis apa yang menjadi komitmennya di dalam Tuhan. Ya, pada hari ini apa yang mau dia kerjakan, apa yang mau dia lakukan supaya dia semakin kuat berakar di dalam Tuhan, dia semakin teguh di dalam Tuhan, dan imannya semakin berbuah banyak. Kakak berikan waktu 1 menit untuk menuliskannya. I will. Ayo, apa yang mau kita lakukan? Silakan 1 menit. Nah, silakan ditulis. Kalau kakak mau lebih rajin lagi baca Alkitab misalnya, ya, atau mungkin ada yang menuliskan Gio mau lebih rajin berdoa, mendoakan teman-teman, mendoakan gurunya, mendoakan saudara-saudara yang sakit gitu ya. Atau mungkin ada Abang Hizkia, ya, Hizkia dia mau apa? Ya, setelah beliau untuk hidup di dalam Kristus semakin kuat dan semakin berbuah banyak. Sudah? Ya, itu bisa ditulis lalu ditempel di kamarnya adik-adik. Boleh adik-adik hias, ya, mau digambar-gambar Tuhan Yesus, digambar dengan gambar hati, silahkan. Lalu gantung atau tempel di kamarnya supaya setiap hari kita bisa mengingatnya. Lihat, I will follow Jesus every day. Inilah yang menjadi janji kita, komitmen kita di akhir ibadah kita hari ini. Kita baca bersama-sama. I will, aku akan bertumbuh dan berbuah setiap hari di dalam Kristus. Dengan kuat, mari kita katakan sekali lagi, aku akan bertumbuh dan berbuah setiap hari di dalam Kristus. Baik, amin. Mari adik-adik kita semua siapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Pada hari ini kami sudah diingatkan kembali bagaimanakah kami harus hidup sebagai anak-anak Kristus yang senantiasa tetap hidup di dalam iman yang teguh, bertumbuh dan berbuah setiap hari sepanjang musim dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh bersungguh-sungguh dibentuk oleh Tuhan, bertumbuh dan dipakai oleh Tuhan. Kami orang-orang yang sudah dibebaskan dari penjara dosa oleh karena kebangkitan Yesus dari kematian melawan maut. Biarlah kami juga setiap hari boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Pimpin dan mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita mendengar firman bahwa ternyata hidup kita yang sekarang bukan lagi kita yang memimpin, tapi Yesus yang hidup dalam kita untuk memimpin hidup kita. Mari kita nyatakan bahwa kita bukan lagi yang hidup dalam hidup kita, tapi Yesus yang hidup dalam kita. Kita bernyanyi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalamku. Bukannya
mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau memberkati ibadah kami mulai dari awal hingga berakhirnya ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Tuhan kami diingatkan lagi bahwa hidup kami bukan lagi kami yang memimpin, bahwa Yesus yang hidup dalam kami untuk memimpin kami. Bapa yang baik, pada hari ini Tuhan kami mau berdoa untuk persembahan kami. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan boleh digunakan untuk pelayanan, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk adik kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada Alexander Arfa Purba yang berulang tahun Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati adik kami ini, memberikan kesehatan kepadanya, panjang umur, bahkan berikan kepintaran, supaya dia juga boleh bertumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan, dan anak yang membanggakan orang tua dan sesamanya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang masih tetap terus belajar dari rumah. Bapa, mungkin mereka merasakan bosan, mungkin mereka merasakan lelah Tuhan ketika harus bersekolah dari rumah. Tapi biarlah Tuhan Engkau yang terus memimpin mereka, memberikan semangat kepada mereka Tuhan, bahkan memberikan penghiburan kepada mereka, supaya mereka boleh mengerti akan kondisi saat ini dan boleh tetap terus bersemangat untuk bersekolah walaupun masih dari rumah ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk guru-guru sekolah minggu dan juga tim multimedia yang masih tetap terus setia melayani Engkau Tuhan setiap minggunya. Berkati Tuhan dalam pekerjaan juga, dalam keluarga Tuhan, dan dalam hal apapun Tuhan yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang tetap terus memberkati. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi yang masih tetap terus ada di negara kami Tuhan. Kami serahkan itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah yang berotoritas di tengah-tengah pandemi ini Tuhan Yesus. Bahkan Engkau yang memberkati penyebaran vaksinasi Tuhan supaya boleh dilakukan dan itu bisa menjadi keuntungan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas dengan hidup normal yang baru ya Bapa. Bapa, ampuni kami untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik dalam ibadah ini Tuhan, yang mungkin mendukakan hati Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, Pasada Uhur Nami, Ase Torangganup, Seng Boy Dalanon Nami, Salakana Torsa, Dovham Hasoman Nami, Torang Age Huja. Amin. Bapak, terima kasih. Adik-adik, kita akan masih tetap terus mengikuti ibadah sekolah minggu live streaming di minggu depan di channel YouTube YKPS Padang Bulan di jam 8:30. Jangan lupa ya adik-adik, dan jangan lupa juga nanti persembahannya dikirimkan melalui rekening yang tadi sudah tertera di layar. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang tetap terus setia menemani adik-adik untuk beribadah dari rumah, dan juga berterima kasih untuk tim multimedia yang tetap terus setia menemani guru-guru sekolah minggu, membantu guru-guru sekolah minggu untuk boleh tetap menampilkan ibadah live streaming. Akhir kata, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.